pelajaran kita 10 perkara yang merusak hati, iman dan ibadah. Di tempat lain 12 loh Bu. Ini sana sudah kenal aja, ini 10 aja lah. Ya Allah, ya Allah. Bu, apa kata Rasulullah? Ala wa inna fil jasadi mudghah. Idza saluhat saluhal jasadu kulluh. Wa idza fasadat fasada jasadu kulluh. Ala wahyal qalbu. Ketahuilah bahwa sesungguhnya dalam diri manusia ada segumpal darah, ada segarit daging. Yang apabila itu baik, maka yang lainnya pun baik pula. Tetapi bila itu rusak, yang lainnya pun juga rusak. Apa itu? Adalah hati. Hadisnya sahih dan Imam Bukhari. Dalam saya terjelaskan gemuruhnya hati, Ibu, gemuruhnya hati itu lebih dahsyat daripada gemuruhnya air yang mendidih. Gemuruhnya hati itu lebih dahsyat daripada gemuruhnya air yang mendidih. Papa lakuin ibu-ibu ini. Kalau masak godok atau ngerebus air itu paling banter kalau ibu nggak ketahuan itu pancinya jebol atau kompornya rusak. Sifatnya duniawi ya. Tetapi kalau hati sudah rusak, sudah koyak, berat Bu. Hati sudah rusak, sudah koyak, sudah hancur, apalagi sulit sekali, nggak ada obatnya, nggak ada yang bisa mengembalikan hati itu kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kan kita selalu diajari Nabi untuk berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika. Wahai jiwa yang bolak-balikan hati, tetapkanlah aku di atas agama. Ibu, apa kata Allah dalam doa itu? Al-Imran ayat yang ke-8. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Bu, kok redaksinya kok hati? Al-Imran ayat 8. Ya Allah, janganlah kau bengkokkan, janganlah kau palingkan, janganlah kau condongkan hati kami pada kesesatan, pada keburukan, maksiat dan dosa. Setelah petunjuk hidayah kau berikan kepada kami. Kok Allah menggunakan redaksinya kok hati ya Bu? Kok nggak telinga? Kok nggak mata? Kok nggak otak? Kok nggak lidah? Tapi kok hati? Inilah makanya rajanya dalam diri manusia itu hati. Lihat saja Bu, kalau ada orang kok punya sifat judes, cerewet, bawel, nyinyir, itu bisa dipastikan hatinya bermasalah. Ya, kita berlindung jangan sampai ada pada diri kita. Yang pertama, apa yang merusak hati? Yang pertama adalah al-ghadabu. Gampang marah, suka marah, gampang emosi, termasuk yang punya sifat baperan itu. Ayo cepet, mama capek. Ada nggak yang kayak gitu? Mana? Bu, ini nampaknya sepele Bu. Mohon maaf, saya tanya, ibu-ibu ini masih muda atau sudah tua? Ibu-ibu ini nggak marah saja sudah tua, coba bayangkan. Nah itu kan. Jadi orang yang gampang marah, gampang emosi, lambat laun kalau nggak segera dia tobat, tidak segera hilangkan sifat buruk itu, akan merusak, gerogoti hatinya. Datang sahabat Nabi, ya Rasul, apa itu Islam? Orang ini pemarah banget. La taghdab. Islam itu nggak gampang marah, nggak emosian. Datang lagi, apa itu? Nggak marah-marah Islam itu, tapi sudah agak reda. Yang ketiga, la taghdab walakal jannah. Janganlah kamu marah-marah, bagimu surga. Laisal sadid
Yang dikatakan kuat dari umatnya Rasulullah itu ibu, bukan pegulat, bukan pelari cepat, bukan orang yang bisa angkat-angkat barang yang banyak. Sekali lagi, yang dikatakan kuat dari umatnya Rasulullah bukan pegulat, bukan pelari cepat, bukan orang yang bisa angkat-angkat barang yang banyak. Tetapi siapa? Orang yang mampu mengendalikan emosi, hawa nafsu dan amarahnya ketika ada kesempatan marah, tapi dia tidak lakukan. Mohon maaf, ini bu, ada orang yang janggalin banget sama ibu, nyebelin banget, nyakitin ibu, berulang kali dia, buat ibu nggak nyaman. Terus satu hari teman ibu yang lain bilang, Jeng, itu yang suka nyakitin kamu, yang nyebelin kamu, yang pernah fitnah kamu, dia lagi sakit loh Jeng. Ibu bilangnya apa? Alhamdulillah. Ibu bilangnya gimana? Jujur aja nih, dia jangkalin banget, nyebelin banget. Yakin? Tapi ada yang tanya gini, enggak, emang sakitnya apa sih? Enggak sih, cuma pilek-pilek biasa. Oh berarti bukan doaku, katanya. Berarti doanya parah banget itu. Ibu, kita ambil contoh begitu mulianya akhlak Rasulullah SAW mengajarkan kesabaran. Karena orang yang gampang marah itu bu, cenderungnya bu, nanti saya akan terangkan. Ingat peristiwa ke Taif ketika Rasulullah berdakwah, penduduk Taif tidak menerima, malah melemparin batu. Malaikat dia jengkel. Ini kekasih Allah, hamba Allah yang terbaik ini, utusan Allah, kok malah dilemparin batu. Malaikat minta izin, duhai Rasul, izinkan kepada kami untuk menjatuhkan azab kepada penduduk Taif yang kurang ajar. La. Jangan. Innahum qaumul la ya'lamun. Mereka adalah kaum yang bodoh, belum ngerti, awam. Semoga dari mereka nanti ada anaknya yang dapat hidayah, atau dari garis keturunannya coba. Rasul sangat sabar, Bu. Coba kalau Rasul pemarah, Bu, gimana umat ini, Bu? Wong Rasul yang sudah sabar begitu aja, Bu, umat aja masih banyak yang marah. Udah salah marah lagi. Ada loh Bu yang dikritik marah. Saya ingatkan di poin ini. Siapa saja di antara ibu yang beberapa waktu yang lalu pernah memilih orang ini, ternyata ibu berharap dia jadi pemimpin, kemudian ternyata dia jahat, dia zalim, dia bohong, dia ngerusak juga. Kalau ibu tidak melepaskan diri, ibu tahu orang ini yang ibu pilih itu, yang ibu dukung itu, ketika dia berbuat dosa, ibu juga kena dosanya. Oh iya. Lihat nih, tolong dibacakan ini. Ada penjelasannya, Bun. Coba lihat surat 11 ayat 113. Coba Qurannya sama nggak dengan Quran saya? Alhamdulillah. Ya, surat Hud ayat 113. Silakan, siapa nak kasih baca? 113. Surat 11 ayat 113 balik. 113 balik. Silakan Bun. Wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar wa ma lakum min dunillahi min awliya thumma la tunsarun. Ya, artinya dan janganlah kamu cenderung kepada orang yang zalim yang menyebabkan kamu disentuh api neraka,
sedangkan kamu tidak mempunyai seorang penolong pun selain Allah, sehingga kamu tidak akan diberi pertolongan. Maha benar Allah dengan segala firman. Terus gimana melepaskan diri? Ya Allah, saya mohon ampun kepadamu ya Allah. Saya dulu pilih orang ini, saya kira baik ya Allah, ternyata dia tidak baik ya Allah. Saya berlepas diri, selesai Ibu. Tapi ketika Ibu belum menyatakan itu, ketika dia berbuat zalim dosa, Ibu kena sendiri juga dosanya. Ya. Bu, marah-marah itu dampak buruknya paling tidak 3. Orang yang suka marah-marah, yang pertama hatinya akan selalu kasar, tidak bisa lembut. Orang yang hatinya lembut itu pasti orangnya nggak pemarah. Alhamdulillahnya sampai hari ini tuh saya belum pernah ngeliat ibu-ibu di sini tuh marah-marah, belum pernah ngeliat saya. Kalau Ibu Evi, oh, Masya Allah. Orang yang suka marah-marah, orang yang gampang marah, emosian, selamanya dia nggak akan memiliki hati yang lembut. Hatinya akan kasar, panas terus bawaannya. Temperamennya tinggi Bu. Makanya ada satu sketsa begini Bu. Ada ibu yang pemarah banget, ibunya galak banget, punya 4 anak. Ayo makan, cepat. Kamu cepat. Nah, kumpul 1. Kamu cepat. 2. Kamu cepat. 3. Cepat makan. Begitu mau makan, ibu diam kamu. Yang satu lagi mau makan, ma diam. Ini apa lagi? Kamu apa lagi? Ya makan, selesai makan. Ya sekarang ngomong, cepat ngomong. Adik kejebur empang. Astagfirullah. Ya Allah, kenapa nggak bilang dari tadi? Ya kamu marah-marah kok. Astagfirullah. Ya Allah, ya Allah. Bu, sebab kalau orang sudah marah tadi, selamanya dia nggak akan memiliki hati yang lembut, hatinya kasar, bawaannya panas. Sedangkan kebenaran itu Bu akan mudah diterima oleh orang-orang yang hatinya lembut. Orang yang suka marah biasanya Bu nggak sadar diri, dia sendiri sebenarnya banyak kekurangan. Udah salah nyalain orang. Yang kedua apa? Ini masih dampak marah loh Bu, masih 1 poin ya. Tadi hatinya akan kasar, nggak akan bisa lembut, ya, keras. Yang kedua, yang B ya, kalau tadi yang A, apa? Orang ini kalau suka marah Bu, apa Bu? Dia nggak akan punya sifat sabar. Sulit untuk jadi orang yang sabar. Ibu-ibu ini termasuk orang yang sabar dan bersyukur atau syukur belum sabar? Ibu ya gini deh pertanyaannya, ibu-ibu ini kan sudah ya, ibu-ibu ini termasuk hamba Allah yang betul-betul sudah sabar dan bersyukur kepada Allah atau sedang menuju? Saya ulangi, ibu-ibu kan nggak boleh marah ya. Ibu-ibu yang baik hati insya Allah solihah, amin. Dermawan dan tidak marah-marah. Ibu-ibu ini termasuk hamba Allah yang betul-betul sudah sabar dan bersyukur kepada Allah atau sedang menuju? Sedang menuju. Udah berapa tahun? Jadi menuju terus itu. Ya Alhamdulillah, daripada enggak boleh begitu juga sih. Yang C apa? Jadi orang yang pemarah, gampang marah, ini ngerusak hati. Secara fisik dia apa? Bisa mendatangkan penyakit, ya, mempercepat mati juga. Makanya ada benernya yang bilang gini Bu, ada benernya loh Bu ya. Silakan ibu mau terima atau enggak silakan. Tapi saya sih menerima. Ada yang mengatakan kalau ada seorang laki-laki, seorang suami kok meninggalnya lebih cepat, lebih dulu dari istrinya, ini kemungkinan sering diomelin sama istrinya. Halo.
Assalamualaikum. Kalau ibu diam berarti tandanya setuju gitu. Kalau berarti ibu protes, jangan-jangan memang ibu sendiri orangnya. Yang C apa? Yang C bu, tadi orang ini akan yang A tadi kan hatinya kasar, panas, nggak bisa lembut. Yang B nggak akan bisa jadi orang yang sabar. Yang C apa bu? Orang itu kalau gampang marah suka marah. Nih bu, nggak bisa jadi orang yang bertakwa. Nggak akan bisa. Karena orang bertakwa itu santun, bijak, lembut, nggak kasar. Coba ibu lihat surat Al-Imran ayat 133, 134. Surat Al-Imran Quran saya surat yang ketiga ibu. 133, 134. Wasari'u. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa itu? Lanjutnya. Lanjut. Iya, satu lagi. Ya, siapa itu? Orang yang bertakwa itu? Ayat yang sama. Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yaitu orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya, Dan orang-orang yang dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Shadaqallahul adzim. Jadi orang suka marah-marah, gampang marah, nggak bisa jadi orang bertakwa. Padahal takwa itu puncaknya kemuliaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Pun Nabi mengatakan aksaru ma yudkhilul jannah, kebanyakan dari umatnya Rasulullah akan dimasukkan ke dalam surganya Allah dikarenakan dua faktor utama. Apa itu? Takwa Allah, bertakwanya dia kepada Allah, wa husnul khuluq, dan berakhlak mulia. Amin gitu dong. Lama banget terjawaban dulu sih. Saya ulangi ya. Aksaru ma yudkhilul jannah, kebanyakan dari umatnya Rasulullah akan dimasukkan ke dalam surganya Allah dikarenakan dua faktor utama. Apa itu? Takwa Allah, bertakwanya dia kepada Allah, wa husnul khuluq, dan berakhlak mulia. Kan enak kalau gitu. Jadi mohon maaf, koreksi diri deh bu. Jangan-jangan kok ibu sekarang ini kok penyakitan ya. Jangan-jangan faktornya gara-gara suka marah juga. Coba deh. Ibu biasanya kalau marah tanggal berapa? Ibu biasanya suka marah-marah itu ibu-ibu atau emak-emak? Biasanya suka marah-marah ibu-ibu atau emak-emak? Nah itu kan marah tandanya. Ditanya ibu-ibu apa emak-emak? Bapak-bapak. Itu kan tanda marah. Langsung dipraktekin ya. Budina ya. Astagfirullah. Yang pertama, mulai hari ini jadi yang lembut bu. Masuk rumah aja kalau salam sekarang beda. Biasanya assalamualaikum. Sekarang nggak assalamualaikum. Pegang pinggang suami, Masya Allah, aku bersyukur sekali punya suami kamu ya Allah. Enak bu. Assalamualaikum, salam. Mama siapa? Lihat dia sendiri kayak nanya-nanya lagi. Ketemu teman itu menunjukkan kegembiraan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya Allah, gimana kabarnya? Aku senang banget lo ketemu ya Allah. Jangan ketus sinis. Itu yang membuat wajahnya boros. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Gimana kabar? Baik. Kemana? Depan. Kemana? Belakang. Allah ya. Yang kedua,
Yang kedua yang merusak hati adalah al-hasadu. Yang pertama adalah tadi al-ghadabu, marah-marah, gampang emosi. Bu, kira-kira Nabi itu pemarah atau peramah? Nabi pemarah atau peramah? Peramah, pemaaf. Orang berbuat salah belum minta maaf udah dimaafin. Itu nanti ada kisah menarik ya tadi dari Ibunda Aisyah itu. Udah tahu kan kisahnya Ibunda Aisyah sebagai contoh pemaaf. Ibunda Aisyah tuh tadi kan kisah Rasulullah. Kalau kisah Ibunda Aisyah tentang jiwa maafnya, jiwa sabarnya, lembut hatinya, tahu kisahnya? Mau tahu kisahnya? Mau tahu kisahnya? Kisahnya begini kisahnya. Jadi Ibunda Aisyah suatu hari pernah difitnah oleh orang Yahudi dengan mengatakan fitnah yang keji, yaitu mengatakan selingkuh, zina. Singkatnya Bu, wanita Yahudi yang memfitnah Ibunda Aisyah ini mau melahirkan. Ibunda Aisyah kan diberi kecerdasan, hafal Quran, hafal hadis, ya, sangat dicintai Nabi. Kemudian apa? Selain itu apa? Diberi kelebihan oleh Allah apa? Ahli dalam persalinan. Kalau sekarang ya kebidanan. Singkatnya tadi, wanita Yahudi yang memfitnah Ibunda Aisyah tadi mau melahirkan. Dia minta kepada anaknya, sayangku, nak, pergi kamu ke Aisyah, Ibunda Aisyah. Untuk apa ya Ibu? Kamu ngerti nggak? Ibu ini mau ngelahirin ini. Ibu ini jahat banget. Anaknya ngerti Bu, ibu ini jahat banget. Teman-teman ibu aja nggak ada yang nolong ibu, bantu ibu. Ya pokoknya kamu pergi. Maka anaknya ini Bu, yang nggak di sini, pergilah ke rumah Ibunda Aisyah dalam keadaan lunglai dan gontai, penuh dengan keraguan. Tapi ya sudah. Ternyata sebelumnya di situ ada wanita muslimah juga yang sudah lebih dulu. Intinya minta ditolong agar ibunya mau melahirkan ini ditolong. Ini muslimah yang pertama. Yang anaknya Yahudi tadi datang. Kalau ibu yang jadi dokternya atau bidannya mana ibu dulu kan? Yang muslimah atau yang Yahudi? Yang muslimah atau yang Yahudi? Kalau rumah sakit yang bawa duit. Karena kurang ajar juga. Sampai ada yang meninggal itu Bu ya. Jiwa kemanusiaannya nggak ada ternyata. Artinya bantu tolong. Apalagi ada ini motor saya buru-buru, ini ada yang punya cincin, tetap aja nggak dibantu kan, sampai ada meninggal tuh kan. Alhamdulillah dari. Apa yang dilakukan Ibunda Aisyah? Beliau tanya, gimana keadaan ibumu kepada yang muslimah? Ibu saya sudah mau melahirkan, ya sudah mules. Kemudian kepada yang non muslim tadi, yang Yahudi tadi tanya, kalau ibumu gimana? Ketubannya udah pecah. Dari data itu Ibunda Aisyah mengatakan kepada yang muslimah, kamu pulang dulu ya, insya Allah ibumu masih lama. Ibunya dia lebih berhak untuk dibantu lebih dulu. Kalau ibu yang bidan atau dokter dan ini yang mau ngelahirin adalah yang nyakitin, jengkelin ibu, apa yang ibu lakukan? Kira-kira apa yang ibu lakukan? Wallah, ini kesempatan tak pites gitu. Astagfirullah. Singkatnya Bu, datanglah ke rumah Yahudi tadi, beliau membantu sampai melahirkan. Ya melahirkan masa diem Bu gitu loh. Mungkin gitu kali ya anaknya Yahudi jadi menger-menger gitu loh. Yang menarik nih, apa Bu? Begitu habis melahirkan apa? Kamu nggak usah minta maaf, aku sudah memaafkan dirimu. Kamu nggak usah berterima kasih, tapi bersyukurlah kepada Allah karena Allah telah menyelamatkan dirimu dan bayimu. Aku doakan semoga Allah mengampuni kesalahan dosamu dan memberikan petunjuk hidayah kepadamu. Ini ada ala kadarnya, semoga bermanfaat untukmu dan bayimu.
wanita ahli surga. Artinya wanita ahli surga itu nggak gampang marah. Udah kurang cantik, judes, cerewet, bawel, nyinyir. Ini. Yuk kita belajar ini. Kan sedih kita, udah ngaji bertahun-tahun, ya Allah lah, lidahnya ini ya Allah mudah sekali ngatain Bu. Karena orang kalau sudah suka marah, gampang marah Bu, ini nggak terkontrol. Ibu kan tahu, mulutmu lidahmu adalah surga nerakamu. Harimau di hutan sana, taman safari Bonpin Ragunan sana. Iya kan? Mulutmu, lidahmu adalah surga neraka. Yang kedua al-hasadu. Yang merusak hati yang kedua adalah al-hasadu. Jadi Bu Evi harus sabar, ini ibu-ibu yang lainnya ya. Jadi kok 10 hari ini kok cuma dapat 2-3, ya harus sabar. Al-hasadu. Hasad, iri, dengki, benci, dendam. Yang punya sifat hasad, iri, dengki, benci, dendam itu jin, setan atau iblis? Bu, yang pertama kali punya sifat hasad, iri, dengki, benci, dendam adalah kakak kita yang pertama. Setelah iblis ya. Kakak kita yang pertama Bu yang punya sifat hasad, iri, dengki, dendam itu Qabil. Karena kakak kita Habil diberikan istri yang lebih cantik dari kakak kita yang pertama Qabil. Marah. Aku kakak tertua, nggak bisa. Sampai sekarang kalau sudah hasad, iri, dengki, dendam itu apa Bu? Nih ya, gambarannya gini loh Bu. Hasad, iri, dengki, dendam yang buruk itu dia nggak suka sama orang, terus ngajak orang lain untuk memusuhi dia, untuk membenci dia. Itu yang paling parah. Makanya ketika kita Bu, sudah ada nggak suka sama seseorang, itu berarti dalam diri kita besar kecil mesti ada namanya hasad. Termasuk yang suka ngomentarin itu di pengajian, di majelis ilmu, gerus temen Bu, lihat. Nggak boleh Bu, mau ngomentarin brosnya lah, kerudungnya lah, warnanya lah, tasnya lah, nggak boleh. Hidungnya lah, nggak boleh. Itu ciptaan Allah kok. Apa gunanya Bu punya hidung mancung tapi pilekan terus gitu? Ya masa? Hasad ini ngeri Bu. Apa kata Rasulullah? Al-hasadu ya'kulul hasanat. Orang yang punya sifat hasad, iri, dengki, benci, dendam pada orang lain, itu azab loh Bu. Orang ini Bu selalu dia dalam kegelisahan, tidak akan punya jiwa yang tenang dalam hidupnya, dan dia akan cenderung suuzon terhadap orang lain, buruk sangka. Maka saya tanya pada ibu, apa yang ibu ketahui dari 113? Apa yang ibu ketahui dari 113? Apa yang ibu ketahui dari 113? Ya, 113 itu adalah setelah 112. Sebelum 114. Surat Al-Falaq maksudnya. Coba surat Al-Falaq kan hafal semua. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasyikin idza waqab wa min syarrin nafatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Hasad dengki yang selanjutnya ditunjukkan oleh kakak-kakaknya Nabiullah Yusuf alaihissalam. Bu, orang tuh kalau sudah hasadnya membara, penghilangan nyawa tuh nggak peduli Bu.
Kakak beradik aja Bu bisa cekcok karena kedengkian. Masa adik dikasih yang banyak? Ada kan orang tua karena adiknya ini memang perhatian baik sama orang tuanya, dia kasih lebih. Ada loh yang adiknya atau kakaknya nggak nerima. Itu karena kedengkian Bu. Padahal kalau yang namanya rezeki itu Bu sudah ditentukan oleh Allah. Kakak beradik aja rezekinya beda-beda. Ada yang kakaknya kaya, adiknya lebih kaya. Bu, kita boleh iri dalam dua hal saja. Satu, iri orang ini kok diberi ilmu, dengan ilmunya dia ajarkan, dia dakwakan, dia amalkan. Boleh kita iri. Dua, kita iri dengan orang yang diberi kekayaan tapi dia gunakan hartanya untuk kebaikan ibadah dan amal soleh. Bu, ketika ada kedengkian pada seseorang, hasad yang tadi Bu, nggak bisa melihat kebaikan orang. Yang ada curiga, maka jangan sampai ada pada diri kita. Ini ngerusak hati. Al hasadu yaqulul hasanah. Tapi kalau orang itu tidak punya sifat hasad, dia itu akan lihat, ya Allah itu baik sekali. Tapi kalau orang itu sudah nggak suka Bu, sudah benci Bu, orang itu katakanlah tadinya jahat, sudah tobat Bu, nggak akan dipandang baik. Makanya ketika ada orang memiliki hasad ini, perlahan-lahan tanpa sadar dia menjelekkan, menjatuhkan, menghina orang. Ada satu kisah menarik antara hasad, suuzon dan dermawan. Mau tahu kisahnya? Kisahnya begini kisahnya. Bu, ada seorang kaya raya. Tapi orang ini Bu hampir tidak pernah nampak sedekah. Sementara ada tukang daging yang setiap Jumat dia selalu berbagi daging untuk fakir miskin khususnya. Setidak-tidaknya setiap Jumat 60 fakir miskin selalu diberi. Beberapa orang fakir miskin ini mencemooh kalau ini orang kaya pelit ampun. Kemudian sampai ketika orang yang kaya ini di halamannya dia geruduk gitu Bapak. Orang kaya, nggak berkah kamu. Kaya tapi kamu pelit. Tuh lihat tuh tukang daging tuh. Ya, dia nggak sekaya kamu. Tapi dia setiap Jumat berbagi rezeki. Astagfirullah, astagfirullah. Doainnya biar saya bisa jadi orang yang dermawan. Alah. Singkatnya Bu, orang yang kaya ini tadi meninggal. Hanya ada beberapa orang miskin yang datang, tapi yang lainnya cenderung nggak datang. Apa yang terjadi? Meninggalnya hari Jumat. Salah satu tanda kebaikannya. Tapi karena orang itu sudah suuzon ya sudah. Jumat yang selanjutnya tukang daging nggak ngasih daging lagi. Jumat yang kedua, yang seterusnya nggak lagi. Kemudian orang mengatakan, kamu sekarang ketularan miskin ya, pelit ya kamu. Kok kamu nggak pernah ngasih lagi? Kok niru-niru lagi? Kok nggak pernah ngasih kami lagi? Kenapa? Astagfirullah, kamu ngerti nggak? Kalian ngerti nggak? Sebenarnya aku itu hanya membagikan daging permintaan orang yang sudah meninggal itu. Dan dia mengatakan, jangan sekali-kali kamu katakan aku yang memberi. Tapi kalau sempat dia bertanya, katakan aja dari hamba Allah, gitu saja. Aku ini apa? Aku ini hanya jual saja. Aku tidak punya apa-apa. Apa yang harus aku berikan? Baru mereka menangis Bu. Makanya hati-hati Bu bertutur kata. Kedengkian itu akan membuat diri kita Bu masalah sendiri. Gak suka sama orang lain. Ya betul. Alhamdulillah di sini wanita-wanita yang solihah. Tiap malam tahajud, tiap hari baca Al-Quran, banyak doa zikir istighfarnya.
pemaaf, penyantun, penyabar, dermawan. Nggak pernah marah-marah. Nggak punya sifat hasad dengki. Amin. Orang kalau punya sifat yang baik itu Bu senang. Lihat orang baik itu senang. Dia akan, ya Allah dia kok baik, aku akan tiru kebaikannya dia. Begitu. Tapi kalau orang itu sudah nggak suka Bu, yang ada intinya apa? Buruk aja, buruk aja. Merusak hati yang kedua. Number 3, yang ketiga. Apa yang ketiga yang merusak hati? Yang ketiga adalah al-kadzibu. Al-kadzibu. Ya, alhamdulillah akhirnya datang juga. Ya. Al-kadzibu artinya dusta. Ini ngeri loh Bu. Yuk kita baca hadis Nabi. Afima ma'nahu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Iyyakum wal kadhiba fa inal kadhiba mujanibun lil iman. Iyyakum wal kadhiba fa inal kadhiba mujanibun lil iman. Jauhilah oleh kalian akan berbuat dusta, karena sesungguhnya dusta itu akan menjauhkan dari keimanan. Jadi setelah hari ini jangan ada Masya Allah. Mama minta maaf, nggak ada dusta. Suami tanya baik-baik, Ma, Bu, Dek, yang mau belanja masih gak habis, ngerti gak sih? Dusta. Teman saudaranya, tetangganya datang, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Coba tolong dibantu. Aduh, aku perlu uang, tolong dibantu dong, pinjemin dong uang. Aduh, maaf nggak ada, padahal ada. Dusta. Enggak Ustadz, ini temen ini Ustadz memang kalau ngutang, aduh nyebelin banget Ustadz. Janjinya 2 bulan jadi 2 tahun, ditagih marah-marah. Kalau dia punya sifat yang nggak baik pun, kenapa ibu harus tiru? Ibu lebih enak leluasa kalau dia memang sifatnya nggak baik. Ketika datang, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Lah tumben datang, ini pasti mau ngutang. Kamu, loh, aku tahu kok. Kamu kan kalau mau ngutang sebaikan gitu kan, Jeng? Maaf ya Jengnya, jangankan aku ndak punya uang, aku punya uang banyak pun ndak akan kasih kamu pinjam. Kapok. Boleh nggak bilang begitu? Harus. Kenapa harus? Boleh jadi ini menyakitkan, tetapi apa adanya kebenaran yang disampaikan itu lebih baik, mudah-mudahan bisa menyadarkan dia. Ketimbang bilang nggak ada padahal ada. Satu, ibu bohong, dusta. Ibu kasih pinjam tanpa izin suami, dosa. Dan kalau akibatnya dari bohong tadi itu apa? Bisa kena musibah, kena penyakit, kehilangan, malah serem, ngeri. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Bu, yang ngeri apa? Innahu la yastaqimul abdu imanan aqalban saliman. Perhatikan betul nih Bu. Kalau kita pernah berdusta, yuk kita taubat. Contoh dusta yang dianggap itu enggak dusta, makan gorengan 4 ngakunya 2, ada apa enggak? Ada enggak makan gorengan 2 tapi bayarnya 4? Ada. Jadi dia tahu, mohon maaf ya, yang dagang ini kurang mampu, miskin, agak susah, tua mungkin, atau janda dalam kekurangan. Dia sebenarnya makannya cuma 2, tapi dia udah dihitung 4 aja, karena yang 2 dia niatkan untuk sedekah. Jarang yang kayak gitu.
Ya Allah, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Ini apa Bu yang ngerinya tadi? Tentang orang yang berdusta, yang masih suka berdusta. Innahu la yastaqimul abdu imanan aqalban saliman. Innahu la yastaqimul abdu imanan aqalban saliman. Selamanya siapapun orangnya yang suka berdusta, punya kebiasaan berdusta, tidak mau bertobat, dua hal ini akan selalu menyelimuti orang ini. Innahu la yastaqimul abdu imanan aw qalban salim. Apa itu? Orang yang suka berdusta itu Bu, selamanya dia tidak akan bisa menjadi orang yang benar-benar beriman. Dia tidak akan memiliki iman yang benar. Karena iman yang benar itu syaratnya jujur. Dan yang kedua yang akan menyelimuti, akan menyebabkan orang ini yang suka berdusta ini apa? Tadi innahu la yastaqimul abdu imanan qalban saliman. Selamanya orang suka berdusta, siapapun orangnya, tidak akan memiliki iman yang benar, tidak bisa menjadi orang yang benar-benar beriman, dan tidak akan memiliki hati yang baik dan bersih. Hatinya akan selalu kotor. Tapi dia sholat Ustaz, dia baca Quran Ustaz, dia ngaji Ustaz. Iya, kalau dia tidak meninggalkan dustanya ini. Makanya apa kata Nabi Bu? Alaikum bisidqi, alaikum bisidqi. Hendaknya kalian berlaku jujur dalam kehidupan ini. Jujur itu dicintai oleh Allah, disukai oleh manusia, membawa kebaikan, menghantarkan ke surga. Amin, gitu dong. Lama banget sih. Ini semangat. Hendaknya kalian berlaku jujur dalam kehidupan ini. Jujur itu dicintai Allah, disukai oleh manusia, membawa kebaikan, mengantarkan ke surga. Amin. Wa iyyakum, dan jauhi oleh kalian dusta. Dusta itu dibenci oleh Allah, dan jauhilah oleh kalian akan dusta. Dusta itu dibenci oleh Allah, dijauhi oleh manusia, membawa keburukan, menyeret ke neraka. Hancurnya persahabatan, persaudaraan karena dusta. Rusaknya rumah tangga karena dusta. Terjadinya perselingkuhan karena dusta. Ya. Hilangnya kepercayaan, hilangnya pekerjaan, putusnya rezeki juga karena dusta. Makanya musibah besar ketika seorang punya pemimpin yang suka berdusta. Ya. Kemudian rakyatnya membenarkan. Na'udzubillah min dzalik. Hati-hati Bu. Karena orang yang suka berdusta ini nggak ada keberkahan hidupnya, nggak akan berkah. Lawang seorang laki-laki aja, mohon maaf ya Bu ya, seorang laki-laki aja kalau mau menikah kan dia bertanya dulu kan, kau masih gadis atau sudah janda? Dia ngaku gadis, ternyata dia janda. Begitu dia nikah, dia bilang, Mas maafin aku ya, sebenarnya aku udah nggak gadis. Itu akan kena hukum Bu. Kalau laki-lakinya itu belum berhubungan suami istri, dia cerai, dia minta seluruh maharnya dan apa yang diberikan. Tapi kalau si laki-lakinya nggak apa-apa, dah nggak masalah. Karena akan menjadi hukum. Karena Nabi kan menceraikan kan, ada seorang wanita yang diceraikan Nabi. Kenapa? Karena dia nggak jujur. Ya. Jadi di pahanya atau dekat perutnya itu ada cacat. Jadi ketika di kamar peraduan, si wanita tadi mengatakan, Rasul maafkan saya. Kamu nggak salah, kenapa? Saya salah Rasul. Kenapa? Sebenarnya di dekat perut saya atau paha ini ada cacatnya. Apa saya harus buat? Enggak. Tapi diminta lagi, betul yang kamu lakukan? Betul Rasul, memang ada di dekat paha saya atau perut saya ini cacat. Ini satu kebohongan.
Maka Rasul ceraikan pada saat itu juga. Kemudian Rasul tapi nggak ambil maharnya, tetap diberikan. Ibu harus tahu ya, termasuk yang menjadi tidak berkah hidup kita tuh kalau masih suka ngebohong bu hidup. Masalah. Ya Allah, ya Allah. Iya, masalah. Makanya di dalam surat Al-Mursalat sampai 10 kali Allah ancam bagi pendusta. Wailu yaumaidil lil mukadzibin, wailu yaumaidil lil mukadzibin. Wailu yaumaidil lil mukadzibin. 10 kali Allah ulang-ulangi ancaman kepada para orang yang suka berdusta. Ayat itu tidak beruntun. Seperti fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Itu kan enggak beruntun. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban sampai 31 kali. Nah, di dalam surat Al-Mursalat, surat yang ke-77 ada satu ayat yang Allah ulang-ulangi sampai 10 kali. Ayatnya cari sendiri dong. Manja banget. Wailu yauma idilil mukadzibin. Cari sendiri. Suratnya ke-77, saya nggak hafal. Dari ayat 15 atau 19, terus 22, 24, 28 dan seterusnya. Ayat berapa, Bu? 15. Yang pokoknya yang bunyinya wailu yaumaidil mukadzibin, saya nggak hafal. Surat Al-Mursalat surat yang ke-77. Coba Qurannya sama nggak dengan Quran saya? Silakan Bun, siapa yang udah dapat? Satu ayat saja dibaca, itu diulang-ulang Allah sampai 10 kali. Wailu yaumaidil mukadzibin. Ya, sudah ketemu? Ayat berapa? 15. Sungguh celakalah pada hari ini bagi orang-orang yang suka berdusta. Boleh jadi Bu, ada orang di dunia ini dia berdusta, selamat, nggak ketahuan. Tapi di akhirat nanti dibongkar oleh Allah. Na'udzubillah min. Ngeri Ibu. Ibu, biar nggak dusta gimana caranya? Biar nggak dusta gimana caranya? Jujur. Biar jujur gimana caranya? Jangan dusta. Kalau ada teman, saudara, keluarga yang nggak jujur, apa yang Bu lakukan? Dua saja. Jauh. Kalau ada keluarga, saudara yang nggak jujur, apa yang Bu lakukan? Satu apa? Yang pertama adalah menanti kejujuran. Menanti dengan apa? Dengan memberikan nasihat dan doa. Tetap soal dia nggak mau ya, saya sih bisa bersahabat dengan kamu. Saya sih bisa bersahabat dengan kamu, tapi saya nggak bisa lagi percaya sama kamu. Biarin Bu. Apalagi masalah uang. Jadi 2 bulan, jadi 2 tahun, taki marah-marah. Udah banyak korbannya lagi. Astagfirullah. Yang keempat. Oh ya, sebelum yang keempat, hafalkan ayat ini. Sebelum pulang, saya minta ayat ini hafal. Ikutin saya yuk. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as shadiqin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as shadiqin.
Surat At-Taubah surat yang ke-9 ayat 119. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan besertalah kalian dengan orang-orang yang benar, yaitu orang-orang yang jujur. Surat 9 ayat 119. Wahai orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan besertalah kalian dengan orang-orang yang jujur. Orang-orang yang jujur ini orang-orang yang benar. Surat 9 ayat 119. Yuk kita doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, berilah aku hati yang bersih, pikiran yang jernih, lidah lisan yang selalu jujur, akhlak yang mulia, hidup dan mati dalam ketaatan, keimanan, ibadah, sabar dan syukur. Lebih semangat. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, berilah aku hati yang bersih, pikiran yang jernih, lidah lisan yang selalu jujur, akhlak yang mulia, hidup dan mati dalam ketaatan, keimanan, ibadah, sabar dan syukur. Aminnya mana? Yang keempat. Yang keempat, al-ghadabu, marah-marah. Al-hasadu, hasad, iri, dengki, benci, dendam. Al-kadhibu, dusta. Maka setelah hari ini jangan ada. Kemudian yang keempat, al-bukhlu. Al-bukhlu. Al-bukhlu apa? Bahlil. Al-bukhlu itu kikir, bahil, pelit, medit, korat, kedengkut, sampilik, karyang. Al-bukhlu. Bu, saya mau tanya, kalau ibu ditanya orang yang pelit banget itu siapa? Siapa orang yang pelit banget? Pelit banget. Pelitnya 17 setan kali. Siapa orang yang pelit banget? Siapa orang yang pelit banget? Fir'aun kok pelit? Astagfirullah. Siapa orang yang pelit? Ini rumor aja bu ya. Jadi orang yang pelit banget itu, ini rumor. Orang yang pelit banget itu adalah orang yang dosanya aja diminta nggak dikasih. Astagfirullahaladzim. Saking pelitnya, dosanya aja diminta nggak dikasih coba. Lagian bodoh juga minta kok dosa. Astagfirullahaladzim. Bu lihat surat Al-Imran 180. Itu surat Al-Imran ayat 180. Coba dilihat. Sama tidak dengan Quran saya punya? Masih sama. Surat Al-Imran surat ketiga ayat 180. Siapa nak kasih baca? Silakan Bun. Al-Imran 180. Lihat ini. Orang-orang punya sifat kikir. Wala yahsabanna alladhina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlihi huwa khairan lahum bal huwa syarrun lahum sayutawwaquna ma bakhilu bihi yawmal qiyamah walillahi mirathus samawati wal ard wallahu bima ta'maluna khabir.
Dan jangan sekali-kali orang-orang yang kikir dengan apa yang diberikan Allah kepada mereka dari karunia-Nya mengira bahwa kikir itu baik bagi mereka, padahal kikir itu buruk bagi mereka. Apa harta yang mereka kikirkan itu akan dikalungkan di lehernya pada hari kiamat. Milik Allah warisan apa yang ada di langit dan di bumi. Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Shadaqallahul azim. Celakalah, celakalah, celakalah. Siapa yang celaka? Orang yang pakaiannya lebih baik daripada amal ibadahnya. Ini orang yang kikir. Jadi orang yang kikir ini dilambangkan dalam ungkapan ini. Celakalah, celakalah, celakalah. Siapa yang celaka? Orang yang pakaiannya lebih baik daripada amal ibadahnya. Artinya orang yang untuk urusan dunia hura-hura maksiat dan dosa, na'udzubillah min dzalik, dia gampang sekali mengeluarkan harta di jalan syaitan, sulit sekali mengeluarkan harta di jalan Allah. Apa yang dia kikirkan itu, Bu, nanti dari tanah yang pertama sampai 7 lapis tanah ke bawah itu ya dijadikan api kemudian dikalungkan kepada orang tersebut. Yang jelas kikir itu tidak baik. Ibu ditanya, kita itu infak sedekah terus sampai kaya atau nunggu kaya baru sedekah? Infak sedekah sampai kaya atau nunggu kaya baru sedekah? Kenyataannya, Bu, ngerti nggak? Nih kita belajar dari sahabat Nabi. Masya Allah, Bu, sahabat Nabi sudah jelas-jelas dijamin masuk surga. Masya Allah. Sahabat Nabi itu, Bu, merasa belum cinta kepada Allah, merasa belum bersyukur kepada Allah, ya. Merasa belum cinta, merasa belum bersyukur kepada Allah. Apa, Bu? Kalau yang dimakan dengan yang digunakan untuk ibadah itu sama. Jadi kalau untuk keperluan makan 1 juta, ya infak 1 juta. Makanya iman kita jauh banget, Bu. Pantaslah sahabat Nabi memang ahli surga. Kita itu, Bu, kalau ngambil 2,5% dari 1 juta itu cuma 25.000 loh, Bu. Atau artinya ketika kita punya uang 1 juta, kita keluarkan 25.000, secara hukum selesai, kita nggak kena pertanggungjawab. Pertanyaannya, kalau di dompet ibu, di kantong ibu 100.000, 50.000, 20.000, 10.000, 5.000, 2.000, yang masuk kotak infak yang mana? Yang 2.000 berapa toilet? Udah gitu doanya lama banget. Bismillah ya Allah, ini infak sedekah saya dan keluarga saya dan orang tua saya. 2.000 ibu. Bu, harta itu terbagi menjadi 3. Milik Allah, milik kita, milik syaitan. Harta itu terbagi menjadi 3. Milik Allah, milik kita, milik syaitan. Harta dikatakan milik Allah karena diinfakkan, disedekahkan, digunakan untuk ibadah. Harta milik kita kalau untuk senang sana, ajang sana, ajang sini boleh, selama tidak maksiat dan dosa. Harta milik syaitan kalau digunakan untuk maksiat dan dosa. Ketika kita mati, yang menyertai 3, harta, keluarga, dan amal ibadah. Harta dan keluarga akan kembali. Yang akhirnya menjadi penolong penyelamat kita, yang kita gunakan untuk ibadah, kita infakkan, sedekahkan itu. Bu, yang perlu kita baikin, yang perlu kita sayangi, yang perlu kita cintai, yang perlu kita bahagiakan adalah diri kita sendiri dengan menghadap Allah dengan bekal yang terbaik, yang salah satunya adalah wakaf jariyah. Makanya, Bu, kalau nggak kepikir, Bu, sampai kiamat juga nggak akan pernah melakukan ini. Apa itu? Coba Ibu renungkan ini kata-kata saya.
Minta pertolongan kekuatan kepada Allah agar kita sebelum mati memiliki 1000 pintu jariah. Amin gitu dong. Lama banget sih. Ya Allah, ya Allah. Bu, lihat ayat selanjutnya, ancaman Allah kepada orang yang punya sifat kikir, bahil, pelit, medit, korat, kedengkut, sampili, karyang. Surat At-Taubah ayat 35. Ini ancaman Allah kepada orang yang punya sifat kikir, bakhil, pelit, medit, korat, kedengkut, sampili, karyang. Surat At-Taubah ayat 35. Silakan Bun. Ngeri loh Bu, ini ayatnya ngeri loh Bu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma yuhma Ya yauma, ya betul. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum. Hadza ma kanaztum li anfusikum fadhuqu ma kuntum taknizun. Artinya, ingatlah pada hari ketika emas dan perak dipanaskan dalam neraka jahanam. Lalu dengan itu disetrika dahi, lambung dan punggung mereka, seraya dikatakan kepada mereka, inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah akibat dari apa yang kamu simpan. Rasakanlah harta emas, intan, berlian yang kamu sayangi itu, tapi tidak kamu keluarkan zakat, infak, sedekahnya itu, kelak akan dibakar, dijadikan seperti setrika yang sangat besar, panas membara. Kemudian disetrikakan pada dahinya, punggungnya, lambungnya, sekujur tubuhnya, dan dikatakan, rasakanlah, ini dulu harta yang kamu kikir dengannya. Bu, pada akhirnya kita disadarkan betul, sebenarnya nggak ada yang milik kita, semuanya titipan dari Allah. Ibu harus ingat, ngeri loh Bu, orang yang kikir itu dia bisa jatuh dalam kesyirikan. Ini yang ngerinya. Orang yang punya kikir, bahil, pelit, medit, kerat, kedengkut, sampil, karyang itu dia bisa jatuh dalam kesyirikan. Alasannya, ya, orang yang kikir berarti dia lebih mencintai Allah, mencintai harta ketimbang mencintai Allah dan Rasul. Padahal hidup kita ini nggak boleh. Cinta kepada dunia boleh, tetapi nggak boleh berlebihan. Cinta anak, istri, suami, orang tua boleh. Punya rumah, punya villa, punya kendaraan boleh, tapi jangan sampai melalaikan kita dari kecintaan yang semestinya ditujukan hanya kepada Allah dan Rasul yang lebih. Kenapa? Nanti kaitannya kita nggak akan bisa merasakan manisnya iman. Karena orang yang akan bisa merasakan manisnya iman, nikmatnya iman itu kenapa? Kalau dia betul-betul sudah mencintai Allah dan Rasulnya di atas segala-galanya. Makanya Bu, mohon maaf ya, mohon maaf nih, saya ingatkan betul, ibu-ibu yang punya uang banyak, jangan sayang-sayang, ya, berwakaf Bu. Bila pun ibu berwasiat, kalau ibu berwasiat itu bisa sepertiga. Contohnya, ibu punya uang katakanlah 100 juta, itu yang 30 jutanya bisa diwasiatkan wakaf atas nama ibu sendiri. Ya nggak mesti. Contohnya punya rumah nilainya 1 M, bilang sama anak-anaknya, sayang, nanti kalau mama meninggal, misalkan pakai wasiat yang maksimal, ini yang 300 juta wajib kalian wakafkan atas nama mama. Ibu ngerti? Kalau kita nggak melakukan itu, kemudian kita meninggal, itu hanya jadi waris. Kira-kira anak kita mau infak, sedekah, wakaf sebanyak itu atau enggak? Nggak mungkin deh Bu. Kecil kemungkinan. Anak kita ya, sampingnya dia. Tadi yang perlu kita baikin, yang perlu kita sayangi, yang perlu kita bahagiakan adalah diri kita sendiri
ketika menghadap Allah dengan bekal yang terbaik. Nggak usah sayang-sayang. Cincin emas gelang yang memiliki, wasiatkan. Mama meninggal suatu waktu, wajib nak, ini diwakafkan atas nama keluar, atas nama mama. Gitu Bu. Ya. Bila perlu kalau emang itu sudah menjadi harta murni Bu, bilang sama suami. Kalau enggak Bu, kasih siapa? Nah iya, gak usah sayang-sayang, ya kan? Nikmati hidup ini untuk ibadah Bu. Jangan Ibu capek-capek. Kapan Bu menikmatinya? Duit diumpel-umpelin untuk apa Bu? Iya kan? Belum umroh, udah umroh lagi. Ngapain? Mati gak dibawa? Nggak tahu. Kalau gini, saya ingetin, Ibu punya anak Ibu diberi kekayaan oleh Allah, minta yang banyak. Kenapa? Itu rezeki yang Allah berikan untuk Ibu sebetulnya melalui anak Ibu. Kecuali anaknya kita ngerti Ibu ya, tanpa diminta dia ngerti. Kalau enggak Bu, pinter-pinter lah. Saya mama pengen wakaf. Mama pengen wakaf betul-betul untuk wakaf Pak. Mama pengen umroh. Mama pengen bagi sedekah, berbagi rezeki. Untuk apa Bu? Aduh anakku kaya. Halah, dia nggak ngasih sama Ibu. Ya, ayo begitu, nikmati hidup ini. Bevi kalau mau jalan-jalan itu Ibu diajak-ajak. Mau piknik kemana, tadabur. Hidup ini kita nikmatin Bu. Jangan capek. Ayo semangat. Ya. Baik ya. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Ya. Baik, kita doa dulu yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma khtim lana bil Islam wakhtim lana bil iman wakhtim lana bi husnil khatimah. Ya Allah, akhirilah kehidupan kami dengan Islam, dengan iman dan husnul khatimah. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, janganlah kau matikan aku kecuali setelah amal ibadahku lebih banyak dari dosa-dosaku. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, jadikanlah aku hamba yang sabar, syukur, taat ibadah, istiqamah dalam kebaikan dan kebenaran, dan matikanlah dalam keadaan husnul khatimah. Lebih semangat. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, jadikanlah aku hamba yang sabar, syukur, taat ibadah, istiqamah dalam kebaikan dan kebenaran, dan matikanlah dalam keadaan husnul khatimah. Aminnya mana? Amin. Baik, semoga bermanfaat. Selalu bersemangat dalam kebaikan ibadah dan amal saleh. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.